Iya, selamat malam adik-adik kelas Immanuel. Kak Tari bisa mulai untuk pimpin acaranya ya. Iya, oke, Ci. Adik-adik, selamat malam semuanya. Selamat malam, Ci. Selamat malam, Kenalin, Kak. mana nih ya suaranya? Selamat malam semuanya. Suara kakak kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Oh iya, bagus-bagus. Oke, selamat siang. Selamat siang. Selamat malam semuanya. Gimana adik-adik kabarnya? Halo, gimana kabarnya adik-adik semua? Baik, Kak. Baik, Kak. Ada siapa sih di sini? Ada Selin. Selin gimana kabarnya? Baik, Kak. Bagus. Terus ada Andreas. Andreas gimana kabarnya? Baik, Kak. Oke, selanjutnya ada Aro. Aro gimana kabarnya? Baik, Kak. Oke, terus ada siapa nih? Cabot. Halo, gimana Ya. kabarnya? Baik, Kak. Oke, bagus. Terus ada Eben. Eben, gimana kabarnya? Baik. Iya, terus ada Johan. Halo, gimana kabarnya? Johan. Oh iya, baik Kak. Oke, terus selanjutnya ada Rafael Patria. Halo Rafael, gimana kabarnya? Baik, Kak. Oke, terus ada Renata. Halo, gimana Renata? Gimana kabarnya? Baik, Kak. Ya, oke. Terus selanjutnya ada Ota. Ota, halo, gimana kabarnya? Ya, baik. Oke, dan yang terakhir ada Theodora Stefani. Halo, gimana kamu kabarnya? Baik, Kak. Ya, oke. Semuanya udah ngejawab ya. Nah, hari ini kita akan Google Meet. Kita akan membahas hari Minggu yang kemarin tentang firman Tuhannya. Nah, sebelum kita membahas itu semua, mari kita bersatu di dalam doa ya adik-adik semua. Yuk, mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu. Tuhan, kiranya pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas segala kasih, atas segala berkat, anugerah, penyertaan, dan juga perlindungan yang ada di dalam hidup kami ini. Tuhan, kiranya kami juga ingin berterima kasih karena Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti Google Meet kelas Immanuel ini ya Tuhan. Semoga ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ini bisa mengikuti Meet ini dengan baik dan semoga kami bisa mengerti akan semua firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya inilah doa-doa kami, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik semua pada on WA gak? Kalau misal kalian sekarang ke grup WA, di situ kakak nanti akan kasih link game gitu, ya. Ya adik-adik sudah lihat belum link yang ada di grup? Kalau udah, silakan diklik, lalu nanti ada game. Nanti kalian
bisa mulai gamenya. Terus pertama-tama ketik dulu namanya, lalu setelah itu baru main gamenya. Bisa? Adik-adik bisa nggak buka linknya? Bisa sih, Kak. Yang lain bisa nggak adik-adik? Ayo yang adik-adik yang lain ada bisa nggak buka linknya? Bisa, Kak. Oke. Oke, Habis serius kali ya? Jadi ditanya Aku nggak bisa, bisa Kak. jawab. Oke. ya kalau gitu coba silakan dimainkan gamenya. Kalau misalkan udah, bisa tolong gimana ya? Kalau misalkan udah, nanti kasih tahu kakak ya. Kak Tari, Iya, ya Ci. Ci Irin keluar dulu bentar ya. Oh iya, oke Ci. Nah. Adik-adik gimana? Bisa nggak itu main gamenya? Itu waktunya cuma sekitar 4 menit doang deh kalau nggak salah. Ada timernya gitu. Ya, pada bisa.
Adik-adik sudah ada yang beres belum permainannya? Atau masih pada main? Andreas, udah beres belum permainannya? Lagi main, Kak. Oke. Johan udah? Oke. Yang lain gimana? Johan bagus. Udah beres. Aro udah belum? Selin, Cabot, udah belum? Siapa lagi nih? Eben, Johan. Johan tadi udah. Rafael, Renata, Ota, Stefani. Gimana kalian udah apa belum? Saya sudah, Stefani Kak. udah. Ota udah. Gimana permainannya susah apa gimana? Kalian berhasil gak ngejawab 10 kata-kata yang keacak-acak itu? Oh iya. Ota gimana? Saya masih jawab, Kak. Nata gimana? Oke, ayo semangat. Ota gimana? Itu isi kuisnya bisa nggak? Selesai semua nggak? Tadi cuman jawab 7, 3-nya habis waktu. Tadi. Oke. Ya itu diwaktuin sampai 4, kayaknya 4 apa 5 menit gitu. Stefani gimana tadi? Isinya bisa jawab sampai 10 nggak? Ngejawab pertanyaan apa sih namanya? Kuisnya. Bisa, Kak, sampai 10. Oh, oke, good job. Keren. Terus siapa lagi ya? Oh, tadi Andreas gimana? Aro, Selin. Andreas. Aro, Selin, Cabot, Eben, sama Cabot udah. Sama Rafael udah belum? Selin udah belum? Belum, ini yang lagi mainnya. Oh iya, oke. Lanjutkan. Terus tadi siapa lagi? Rafael, sudah selesaikah mainnya? Kak. Rafael udah apa belum? Udah, Kak. Udah. Bisa jawab semuanya? Rafael? Bisa. Bisa. Oh iya. Oke. Coba. Ini udah pada selesai semuanya kan? Aro udah belum? Aku udah ya, Kak. Oh iya. Oke. Oke, bagus. Kayaknya Aro sama Eben belum ya? Udah kali ya semuanya. Ya, Aro sama Eben juga udah kan ya? Ya, jadi coba kita lihat hasilnya siapa aja yang bisa jawab semuanya. Mana ya? Oke, ada 8 orang. Ada 8 orang ya? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Coba kita lihat. Oke, ada yang jawabnya yang benar cuman ada yang jawabnya ada yang benar 6, ada yang benar 7, ada yang benar 8. Nah, ini yang pemenang pertamanya. Ini mah itu aku. Terus berarti yang pemenang pertama Cabot. Ini yang kedua siapa ya?
Adik-adik, Aku ini siapa itu. tuh? Aku itu yang Itu siapa? ketiga itu aku tuh. Eben. Eben. Oh. Ya, aku jadiin bahasa Rusia itu. Itu aku jadiin bahasa Rusia. Oh, iya. Oke, jadi ya Cabot sama Eben skornya yang paling tertinggi ya. Terus ada Renata. Cabot, oh iya tadi Cabot itu skornya 119, Eben 117. Beda-beda dikit ya, Renata 115, Stefani 112, Andreas 84, Ota 45. Oke, jadi adik-adik, mana ya? Coba kalau kita mainin lagi. Kalau kita tadi lihat kan itu kata-kata yang berhubungan sama firman Tuhan yang kemarin ya. Bentar ya adik-adik. Nah, adik-adik, jadi permainan kata yang tadi itu kan itu tuh namanya game anagram. Jadi si huruf-hurufnya tuh acak-acakan. Nah, terus kata-kata ini itu sebenarnya kata-kata yang berhubungan dengan firman Tuhan yang kemarin. Ada kata berdamai, ada luka, masa lalu, tokoh terus apa tuh namanya? Yakub, Esau, menipu, Sungai Yabok, pengampunan, memaafkan, dan juga rekonsiliasi. Nah, adik-adik, kalau misalkan kalian kemarin nonton video sekolah minggu, ada yang tahu nggak temanya itu apa? Halo, Andreas. Kamu tahu nggak temanya apa? Yang hari Minggu kemarin yang membawakan firman Tuhannya kakak. Berdamai dengan masa lalu. Iya, betul. Pinter. Renata tadi jawabnya berdamai dengan masa lalu. Nah, adik-adik, jadi temanya itu. Terus yang kedua, ada yang tahu nggak bacaan Alkitabnya dari mana? 1 Samuel 6 ayat 5 sampai 12. Ini minggu kemarin, Renata minggu kemarin. Yang bawanya itu kakak. Ayo ada teman-teman yang lain yang bisa jawab. Selin, Cabot, tahu nggak bacaan Alkitab yang kemarin itu dari mana? Selin, Cabot, siapa lagi sih? Eben? Ya, pada gak jawab. Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak bacaan Alkitabnya dari mana? Otak? Oh ya? Bacaan Alkitabnya yang hari Minggu yang tanggal 12 itu terambil dari Kalau nggak mana? salah tuh Kejadian 33 ayat 1 sampai 16. Iya kalau nggak salah itu. Coba ulang sekali lagi, ayo pelan-pelan. Biar teman-temannya tahu. Kejadian 33 ayat 1 sampai 16. Ya, itu yang ke mah. Ya, oke, makasih. Nah, adik-adik tuh kata otak
pembacaan Alkitabnya itu kemarin terambil dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 16. Ada yang tahu nggak inti ceritanya apa di dalam bacaan Alkitab tadi? Stefani, kamu tahu nggak inti cerita dari yang kitab Kejadian 33 ayat 1 sampai 16 itu? Inti ceritanya, Kak? Yang kamu tangkap gitu. Intinya kayak misalnya masa lalu kita buruk, itu kita ya harus kayak damai aja, kayak kalau buruk kita lupain, ya baru kita perbaiki sebisa mungkin gitu, Kak. Oh iya, oke, makasih. Ya tuh benar kata Stefani ya, tentang apa tadi, berdamai. Nah, jadi di Kejadian 33 ayat 1 sampai 16 itu menceritakan tentang tadi yang ada di game tadi, kan ada tokoh yang bernama Yakub dan juga Esau. Nah, jadi Yakub dan Esau itu di dalam perikop ini mereka itu bertemu lagi setelah sekian lama udah nggak pernah ketemu. Kan? Nah, dan mereka itu nggak ketemu karena mereka tuh punya masalah adik-adik. Ada yang tahu nggak masalah mereka apa sehingga mereka berkonflik dan akhirnya mereka berpisah? Ada yang tahu nggak adik-adik? Tahu nggak, kakak pilihin aja ya, Rafael. Rafa. Halo Rafa. Kak, Ya. karena adiknya Esa itu telah menipu Oh iya. ayahnya untuk mengambil hak kesulungannya. Oke, makasih Renata. Iya bener. Jadi kata Renata tadi, kenapa mereka berdua jadi berkonflik? Maksudnya kayak apa ya? Berselisih gitu karena itu pertama Yakub itu kalau misalnya kita baca yang ayat-ayat yang sebelumnya itu, jadi Yakub itu dia menipu. Lalu akhirnya dia mengambil hak kesulungan dan juga berkat anak sulung. Jadi dia menipu Ishak dan juga kakaknya yang bernama Esau tadi. Nah, terus selanjutnya ada yang tahu nggak adik-adik apa yang terjadi setelah mereka bertemu? Apa mereka itu saling berantem, saling gontok-gontokan, atau malah mereka saling memaafkan? Siapa ya? Selin? Siapa lagi ya? Selin belum jawab. Selin. Iya, Kak. Lagi ya, Selin. Tadi kamu dengar kan kalau Yakub dan Esau itu sedang berkonflik di dalam cerita Alkitab itu? Ya. Ya, terus kan kata Renata tadi mereka tuh berantem karena Yakub itu menipu dan akhirnya mengambil hak kesulungan dan juga berkat anak sulung. Nah, setelah udah gitu kan ceritanya kalau di Kejadian 33 tadi menceritakan tentang pertemuan Yakub dan juga siapa satu lagi? Yakub dan juga siapa? Esau. Nah, pas mereka ketemu tuh, mereka
ceritanya gimana sih di dalam Alkitab itu? Apakah mereka berantem atau malah berbaikan? Mereka berbaikan. Berbaikan. Emang bener nih. Iya, kira saling memaafkan. Oh gitu. Oke, makasih Selin. Ya adik-adik, jadi setelah mereka bertemu, setelah sekian lama udah nggak pernah ketemu, terus akhirnya mereka ketemu. Nah, tadinya Yakub itu merasa sangat ketakutan ketika ingin bertemu dengan kakaknya Esau. Tapi setelah dia tuh sampai ketika dia lagi jalan itu sedang menghampiri Esau, dia tuh sampai bersujud 7 kali. Saking dia merasa bersalahnya dan juga udah pasrah, udah berserah gitu. Tetapi di luar ekspektasi Yakub, ternyata Esau itu malah memeluk dan mencium dia sebagai adiknya, dan akhirnya mereka pun saling memaafkan. Dan Esau itu di saat itu sudah tidak marah lagi terhadap Yakub karena dia sudah memaafkan Yakub dan juga semua kesalahannya Yakub. Nah, adik-adik, itu inti kisah dari Yakub dan juga Esau yang ada di Kejadian 33 ayat 1 sampai 16. Nah, selanjutnya adik-adik pernah nggak sih merasa kesal atau kecewa dengan teman atau adik atau kakak, terus kayak susah banget buat maafin mereka? Ada yang pernah nggak kayak gitu? Andreas? Andre? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oh, nggak pernah. Beneran nggak pernah. Enggak. Oh, jadi kamu punya adik kan? Kamu nggak pernah merasa kesal gitu atau kecewa sama dia? Andre? Enggak, Kak. Oke. Terus siapa ya? Eben? Ya. Eben, gimana? Kamu pernah nggak merasa kesal sama seseorang siapapun itu? Terus kamu kayak merasa kayak susah banget buat maafin dia? Selama ini belum pernah sih. Kalau nyampe kesel banget gitu belum pernah sih. Ya paling kalau kesel ya masih normal lah. Kalau kesel, kamu tapi langsung maafin nggak? Apa nunggu orangnya itu minta maaf dulu ke kamu? Kadang nunggu waktunya dulu sih yang pas, kadang-kadang kan nggak bisa maafan. Paling kan ada waktunya dulu, jadi nggak bisa langsung maafan juga. Jadi ya ada waktunya lah. Jadi nanti kalau udah pas waktunya baru bisa maafan gitu. Oh, lama nggak? Biasanya lama nggak kamu waktu untuk memaafkan? Selama ini nggak pernah lama banget sih, cuman beberapa hari aja, belum pernah lama lah gitu. Oh iya, bagus. Oke, makasih Eben. Terus selanjutnya ada siapa lagi ya? Renata? Iya Kak, kenapa? Iya, gimana nih, kamu pernah nggak merasa kesel atau nggak marah atau kecewa gitu sama mungkin teman kamu atau kakak atau siapapun itu, terus kamu kayak merasa susah untuk memaafkan atau nggak berbaikan gitu sama dia? Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pernah Kak. Sama siapa? Sama teman ya? Iya, sama teman. Oh, kalau boleh diceritakan gimana sih itu ceritanya? Ceritanya itu jadi teman aku tuh pernah minjem
minjam penghapus. Tetapi penghapusnya itu tuh udah kecil. Penghapus aku udah kecil, tapi dibuat dia jadi makin kecil lagi, dipotong-potong lagi. Iya, terus? Nah, habis itu dia juga nggak balikin lagi penghapusnya. Dibuang aja kemana, bilangnya hilang gitu. Terus kemudian? Ya, kemudian aku diemin aja tapi tetap sebel. Oke, ya. Nah, kan kamu merasa sebel tuh. Terus akhirnya kalian berbaikan atau malah musuhan gitu? Tetap baikan, Kak. Tetap baikan. Itu yang yang kamu memaafkan dia duluan, apa kamu tuh nunggu dia minta maaf dulu ke kamu, baru kamu memaafkan dia? Dia bilang minta maaf dulu. Oh iya, oke. Dan akhirnya kalian berbaikan ya? Ya. Ya, bagus. Oke, makasih ceritanya Renata. Nah, adik-adik tuh tadi seperti beberapa teman kalian yang tadi udah cerita, jadi mungkin ya teman-teman kalian dan juga mungkin kalian yang belum menjawab dan ya semuanya juga pasti pernah mengalami yang namanya kecewa atau kesel atau marah. Nah, tapi di dalam firman Tuhan yang kemarin itu kita diajak untuk berdamai dengan masa lalu yang jelek, yang buruk, yang kelam itu. Kenapa? Karena karena kalau misalkan kita kepikiran terus sama yang masa lalu yang buruk itu, takutnya nanti akan mengganggu kehidupan kita yang selanjutnya adik-adik. Jadi misalkan nih kalau kalian contohnya nih kayak tadi contoh cerita Renata, misalkan dia kalau tadinya dia masih musuhan, mungkin aja Renata tuh merasa hidupnya tuh gak enak. Contohnya tuh misalkan tiap ketemu temennya yang tadi yang menghilangkan penghapusnya itu, tiap ketemu tuh pasti perasaannya sebel, terus marah atau bikin emosi gitu, padahal anaknya tuh temennya itu udah gak ngapa-ngapain lagi. Atau enggak mungkin aja Renata itu jadi kepikiran soal permasalahan itu, terus kemudian dia pusing sendiri, stres sendiri, emosi sendiri gitu. Terus nanti akhirnya kayak bawaannya marah terus juga bisa jadi Renata itu akhirnya jadi mungkin gitu ya, jadi punya misalkan nggak mau pinjemin lagi penghapus ke orang lain atau gimana, atau enggak mungkin juga bahkan bisa jadi efek buruknya akhirnya Renata jadi gak percaya lagi sama orang, terus akhirnya jadi menjauh dari teman-temannya yang lain dan sebagainya. Nah, berarti intinya adalah kalau misalkan kita kepikiran masa lalu yang buruk itu berkelanjutan dan kita tuh kayak belum memaafkan orang itu, yaitu adik-adik nanti efeknya adalah pasti menyakiti diri kita sendiri, lalu juga pokoknya efeknya buruk deh bagi kehidupan kita sekarang dan selanjutnya. Nah, jadi di minggu kemarin itu intinya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, itu yang pertama. Terus juga yang kedua, berdamai dengan orang lain yang punya masalah sama kita, lalu juga berdamai dengan masa lalu kita. Nah, terus kalau misalkan kalian beranggapan kalau berdamai itu sama aja dengan kayak melupakan masa lalu, itu salah ya adik-adik. Soalnya berdamai dengan masa lalu itu artinya kita harus menerima dan juga menyelesaikannya. Nah, menyelesaikannya itu dengan cara memaafkan. Nah, karena memaafkan itu adalah proses di dalam pemulihan kita
kita sendiri adik-adik. Jadi pemulihan itu mulai terjadi ketika kita mau menghadapi masa lalu itu, kemudian juga kita kalau misalkan kita ada salah, kita minta maaf, atau enggak kalau misalkan ada orang lain yang salah terhadap kita, kita juga sepatutnya mau memaafkan dia, karena yaitu menyimpan dendam itu akan menyakiti diri kita sendiri, dan efeknya itu enggak bagus untuk kehidupan kita di sekarang dan juga selanjutnya. Nah, berarti adik-adik kalau misalkan adik-adik itu mungkin sekarang ada yang kayak merasa kesel gitu atau enggak merasa kecewa, terus juga misalkan kalian sekarang lagi ada permusuhan gitu dengan teman-teman kalian. Nah, sebaiknya kalian berupaya untuk mau berdamai gitu. Atau enggak kalau misalkan kalian punya salah, kalian minta maaf ke orang itu, karena ya dengan kalian mengaku salah dan juga meminta maaf itu udah sebuah upaya yang baik untuk memperbaiki keadaan kan. Nah, dan memperbaiki keadaan itulah yang disebut dengan rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi itu penting ketika kita sedang ada masalah dengan orang lain. Nah, jadi adik-adik kalau misalkan kalian sedang ada masalah sama orang-orang atau teman-teman kalian, sebaiknya kalian yaitu berserah sama Tuhan, berdoa, dan juga berusaha untuk berpikir kalau yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus mau mengampuni orang, mau berdamai dengan orang, mau berdamai dengan masa lalu, dan juga yang penting berdamai dengan diri sendiri. Karena kalau misalkan kita gak bisa juga berdamai dengan diri sendiri, kita juga pasti akan yaitu stres, pusing, ribet, dan sebagainya. Dan semuanya ini diperlukan untuk kita supaya kita bisa melanjutkan kehidupan kita yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Semoga adik-adik semua bisa berdamai dengan semuanya ya adik-adik. Kalau misalkan kalian ada masalah dengan orang lain. Gitu. Bagaimana dengan Ci Irin atau Pak Samuel, mungkin ada tambahan? Pak Samuelnya hari ini nggak ada, Kak Tari. Yang ada adalah Lita. Jadi yang hari ini bertarungnya Lita. Laptopnya lagi ya. Oh iya, oke. Mungkin ada tambahan dari Ci Irin? Kalau dari Ci Irin sih satu, tambahan sih sebenarnya Kak Tari udah lengkap gitu ya. Cuma satu yaitu jangan mengingat-ingat masa lalu kita, luka-luka kita, apa yang kita alami, karena itu akan mempengaruhi kita untuk melakukan atau untuk melangkah ke depan, gitu ya. Kadang suka menghambat, nah makanya nggak usah masa lalu yang tidak mengenakan, yang membuat kita sedih, kecewa, luka, nggak usah diingat-ingat, karena ketika orang berbuat salah kepada kita, kita sudah maafin apa yang mereka lakukan, nggak usah diingat-ingat lagi, karena Tuhan sendiri pun tidak pernah mengingatkan kesalahan kita. Gitu. Jadi kita mau belajar sama seperti Yesus yang mau mengampuni kesalahan kita. Itu aja ya Kak Tari. Ya oke Ci, adik-adik. Jadi kata Ci Irin juga, kita kan anak-anak Tuhan nih, jadi harus juga mencontoh Tuhan Yesus yang mau selalu mengampuni kita, mengampuni kesalahan kita, kesalahan orang lain, dan semuanya. Jadi itu intinya, kalau ada masa lalu yang kelam ya gak usah terlalu diingat-ingat. Lalu kalau misalkan ada masalah, semoga kalian bisa selalu mempunyai hati untuk selalu mengampuni. Oke, mungkin sekian Google Meeting kita pada kali ini. Mungkin adik-adik ada yang mau bertanya atau mungkin ada hal yang kurang jelas. Andreas? Ada yang mau tanya? Enggak, ya, Kak. Gimana? Enggak. Ota? Enggak ada ya? Oh iya, Ota gimana?
Tak, hujan ya tak, di Cicurug ya tak. Oh ya, Gitu. ya. Kemana aja tak? Hujan nggak Ada kedengeran? yang mau ditanyakan nggak, Otak? Emang Ada yang Cicurug mau hujan dari ditanyakan sore. nggak? Ada yang mau tanyain nggak tak? Enggak. Nggak, oke. Oke. Dirasa cukup ya Kak Tari. Kayaknya Iya, hari ini. ya oke. Baiklah kalau seperti itu. Udah jelas ya semuanya adik-adik. Jadi sekarang kita mau menutup meet kita pada malam hari ini. Kakak boleh minta tolong untuk berdoa untuk Andreas, untuk siapa lagi ya? Eben. Andreas, Iya, Kak. kamu berdoa ya. Doa untuk apa? Doa untuk teman-teman sekolah minggunya dan juga sekolah. Yang mau ujian kan pada minggu depan PTS ya? Oh tuh, iya PTS Bener bener. nggak? Minggu depan udah PTS, Otak? Ben? Adik-adik, Ya. ada PTS nggak? Ya berarti didoain. Ini nggak pada jawab, ini pada tidur apa? Karena kedinginan. Iya, Ci. Ya berarti Andreas doain teman-temannya dan juga sekolah ya, apalagi yang mau PTS. Oke? Sama itu titip doa buat Delvino yang mau ikut lomba katanya. Jadi dia hari ini izin nggak ikut meet karena dia lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba. Ya Andreas, ingat gak? Sama Delvino juga. Halo? Andreas? Ya. Oke. Eben? Eben? Ya. Eben, kamu doa ya. Doa sekolah minggu. Dan juga doa buat penutup meet ini ya. Doa penutup. Doain sekolah minggu sama doain buat menutup Google Meet ini. Oke. Ya, oke deh kalau begitu. Ya adik-adik semua, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain di dalam Meet ini, mari kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan. Semoga yang nggak ikut bisa ikut kembali. Dan berkati juga Delvino yang sedang mengikuti yang mau mengikuti lomba agar bisa mempersiapkan diri untuk lomba. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kali ini kami berdoa untuk sekolah minggu kami, ya Tuhan. Engkau berkati pandeminya segera selesai dan kami dapat kembali ke sekolah minggu dan beribadah seperti semula dan dapat menggunakan gedung yang baru ya Tuhan. Dan juga kami akan menutupi ibadah Meet hari ini agar ibadah dari Meet dapat kita ingat dan dapat digunakan di sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik kelas Immanuel semua. Selamat belajar, selamat mempersiapkan diri mengikuti PTS ya. Sehat selalu. Salam buat mama, papa, ama eyang, Sukuti, opung, semua sehat-sehat selalu ya. Selamat malam. Selamat malam adik-adik semua. Main ludo ya Kak Tari. Main ludo. Makasih ya Kak Tari. Selamat malam semua. Iya, makasih ya Tari. Tuhan Yesus berkati.